tersebut dalam serat Tapak Hyang yang juga disebut dengan Sastra Jendra Hayuningrat. Serat yang tercipta dari Sabda Kun, maksudnya berasal dari Wahyu pula, yang dinamakan Jitok atau kuduk manusia. Sesungguhnya bermakna pujitok, hanya pujian semata. Dewa yang agung yang telah menciptakan cahaya menyala yang menyelimuti sekujur tubuh manusia, sesungguhnya ada dekat, sedekat dengan kuduk manusia. Kuduk manusia sangat dekat, namun sulit manusia melihat kuduknya sendiri kalau tidak bercermin. Jiling kening sesungguhnya bermakna puji eling, memuji dan ingat kepada Gusti. Punuk bahu sesungguhnya bermakna panakna, tempatkanlah, maksudnya tempatkanlah kesadaran kamu pada posisi yang sesungguhnya. Timbangan, tulang bahu yang menonjol, sesungguhnya bermakna salang, terhubung, maksudnya terhubung dengan Gusti. Pundak, pundak sesungguhnya bermakna pandu, mencari. Hidup di dalam dunia ini hanya mencari dua hal, buah pengetahuan dan buah kuldi keduniawian. Jika mendapatkan banyak buah kuldi, hasilnya akan gemuk. Jika mendapatkan buah pengetahuan yang banyak, bisa dibuat bekal untuk hidup, hidup yang kekal abadi yang tidak terkena mati. Tepak, dada, sesungguhnya bermakna tepo tapaniro, tetapkan topomu. Walikat, belikat, sesungguhnya bermakna walikani gesang, di balik hidup. Ula-ula, tulang belakang manusia, sesungguhnya bermakna ulat tanah. Perhatikanlah dengan seksama, amatilah punggungmu dengan seksama, maksudnya amatilah sesuatu yang dekat denganmu, tapi sulit untuk dilihat secara langsung seperti halnya punggung kita. Sumsum, sumsum tulang, sesungguhnya bermakna sungsungan. Persembahkanlah, maksudnya persembahkanlah kehidupanmu bagi Gusti. Lambung, sesungguhnya bermakna dewa yang maha agung, yang menciptakan alam ini secara bersambungan. Bersambungan antara ingat, lupa, hidup, mati, maksudnya ruah bineda atau dualitas duniawi. Lempeng, bagian pinggir perut, kiri dan kanan, maksudnya kuatkan tekad dan lempeng luruskanlah tekadmu lahir batin. Luruskanlah agar bisa membedakan mana benar dan mana salah, mana baik dan mana yang buruk. Mata, maksudnya lihatlah semuanya ini dengan kesatuan batin yang utuh. Lihatlah kiblat yang benar, banyak kiblat, namun yang benar hanyalah satu saja. Tangan atau kanan, maksudnya tenganan, benar-benar utamakan hingga jelas dan terang bahwasanya di dunia ini hanya sekedar memakai raga fana semata, raga yang tidak susah-susah membuat sendiri dan tidak juga beli. Kiwo atau kiri, maksudnya raga ini berisi hawa keinginan dan sulit untuk dimatikan segala keinginan tersebut. Begitulah apa yang tertulis dalam serat. Manakala Paduka meragukan siapakah yang membuat raga, siapakah yang telah memberikan nama, sesungguhnya tak lain hanya Lata wal Huza. Sekali lagi Sabto Palon memakai istilah Tuhan dengan nama Lata wal Huza. Manakala Paduka tetap meragukan, jelas Paduka bisa disebut kafir, kafiran sia-sia kelak jika Paduka meninggal, tidak mempercayai tulisan Gusti yang ada di dalam tubuh Paduka sendiri, serta telah murtad kepada para leluhur Jawa semua. Kelak saat mati, roh Paduka akan menempel pada besi pusaka, kayu, batu menjadi demit yang menjaga tanah. Itu akan terjadi jika Paduka tidak bisa membaca serat atau wahyu yang ada di dalam tubuh Paduka sendiri. Jelas kelak jika meninggal akan menjelma atau lahir kembali menjadi kuwuk atau binatang laut. Akan tetapi, jika mampu membaca sastra yang tertulis di dalam tubuh Paduka, berasalnya manusia akan lahir kembali menjadi manusia. Sungguh, kelahiran kembali ini juga diceritakan dalam ajaran Timur Tengah. Salah satu contohnya, konon dulu saat Kanjeng Nabi Musa hidup, ada orang yang telah meninggal dan telah berada di dalam kuburan, bisa hidup kembali. Hidupnya bahkan bisa berganti menjadi roh yang murni, bahkan bisa mencapai kedudukan atau evolusi jiwa yang baru.
Jika Paduka memeluk agama Islam, seluruh masyarakat Jawa pasti akan ikut memeluk agama Islam semua. Kalau hamba ini badan kasar berikut badan halus, hamba sudah hamba genggam dan hamba kuasai, sudah mampu hamba jadikan satu. Tak ada beda mana yang disebut dalam dan mana yang disebut luar lagi. Jadi hanya sesuai dengan keinginan hamba semata, menghilang dalam wujud gaib atau berbadan halus maupun mewujud berbadan kasar seperti sekarang, bisa hamba lakukan seketika dan kapanpun juga. Jika hamba tengah berkeinginan mewujud, inilah wujud yang hamba pilih. Jikalau hamba berkeinginan untuk berwujud gaib, bisa terjadi seketika. Jikalau hamba berkeinginan untuk berwujud wadak, bisa terlihat seketika juga. Raga hamba ini sudah bersifat ilahi. Seluruh raga hamba ini satu persatu memiliki nama sendiri-sendiri. Silakan ditunjuk mana yang disebut Sabdo Palon. Sudah hamba halangi dengan wujud ragawi. Begitu mewujudnya hingga tidak bisa diketahui lagi mana sesungguhnya Sabdo Palon. Hanya nama yang bisa dikenali. Sabdo Palon sesungguhnya tidak tua juga tidak muda, tidak mati juga tidak hidup. Hidupnya meliputi matinya dan matinya meliputi hidupnya, abadi selama-lamanya. Sang Prabu bertanya, di manakah Tuhan yang sejati? Sabdo Palon menjawab, tiada jauh juga tiada dekat. Paduka adalah perwujudannya, dinyatakan telah menyatu. Budi, kesadaran, hawa, keinginan, dan badan jasad fisik, ketiganya adalah sarananya mewujud. Tiada terpisah, akan tetapi tidak juga menyatu. Sesungguhnya Paduka adalah raja yang utama, pastilah akan memahami apa yang hamba ucapkan. Sabdo Palon menjawab sedih, hamba menuruti aturan agama yang lama kepada agama yang baru hamba tidak menuruti. Apa sebabnya Paduka memutuskan berpindah agama akan tetapi tidak meminta pertimbangan kepada hamba? Apakah Paduka lupa akan arti nama hamba Sabdo Palon? Sabda berarti ucapan, Palon berarti ketetapan, Noyo berarti wajah, dan Genggong langgeng tak berubah. Jadi ucapan hamba ini adalah ketetapan bagi wajah atau bentuk dari tanah Jawa langgeng selamanya. Sang Prabu berkata, bagaimana ini? Aku sudah terlanjur memeluk agama Islam, sudah disaksikan oleh Said. Aku tidak boleh kembali memeluk agama Buddha lagi. Akan memalukan dan ditertawakan bumi serta langit jika aku tidak konsekuen. Sabdo Palon berkata, sudah terlanjur, silakan Paduka jalani sendiri, hamba tidak ikut-ikut. Sunan Kalijaga lantas berkata kepada Sang Prabu, yang isinya menyarankan agar tidak perlu berpikir macam-macam, sebab agama Islam itu adalah agama yang mulia. Sunan Kalijaga memohon izin untuk menjadikan air di dalam danau sebagai tanda bukti. Bagaimanakah nanti baunya jika air danau nantinya bisa berbau wangi? Itu berarti Sang Prabu sudah mantap memeluk agama Rasul. Sunan Kalijaga lantas menyabda air danau dan seketika berbau wangi dan harum. Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, sebagaimana sudah terbukti jikalau Sang Prabu nyata telah mantap memeluk agama Rasul, tandanya air danau berbau harum. Berkata Sabdo Palon kepada Sang Prabu, ini hanya kesaktian belaka, kesaktian kecil yang hanya seimbang dengan air kencing hamba. Kesaktian seperti ini dipamerkan di depan hamba. Jikalau saya imbangi, sama saja melawan air kencing hamba sendiri. Apa yang hendak saya perebutkan? Paduka sudah terlanjur terkecoh, sudah berkehendak menjadi manusia yang sekedar menumpang, tidak memiliki ketetapan hati, sukanya hanya ikut-ikutan. Sungguh tiada guna hamba momong Paduka selama ini. Hamba malu kepada bumi dan langit, telah momong manusia bodoh. Hamba hendak mencari momongan lain yang hanya bermata satu. Hamba sudah tidak akan momong Paduka lagi. Jikalau hamba mau, air danau ini akan hamba jadikan minyak wangi dengan lantaran kentut hamba saja. Ketahuilah, yang disebut Manik Moyo oleh masyarakat Jawa itu tak lain adalah hamba ini. Yang menciptakan kawah di atas gunung Mahameru dulu adalah hamba, adik guru Betara Siwa yang memberikan izinnya. Pada waktu itu, tanah di Pulau Jawa masih belum stabil. Di dalam tanah mengeram api yang siap keluar setiap saat.
Oleh karenanya hamba kentuk di setiap puncak gunung agar supaya api tersebut bisa mengalir dari sana saja. Oleh karenanya, tanah Jawa lantas menjadi stabil dan banyak gunung di Jawa yang aktif memiliki kawah berapi, berisi air panas dan air tawar. Hamba yang membuat sedemikian itu dulu. Semua atas kehendak Lata wal Uzza yang telah menciptakan bumi dan langit. Apa kurangnya agama Buddha? Setiap pemeluknya bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa. Percayalah, jikalau Paduka berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan senantiasa dalam kesusahan. Jawa hanya tinggal nama, Jawanya hilang dan sukanya akan mengikut bangsa lain. Tapi kelak suatu saat akan diperintah oleh orang Jawa yang memahami ajaran leluhur lagi. Silakan Paduka buktikan, kelak sebelum menjelang purnama jarang diikuti tampaknya bulan mulai tanggal pertama. Biji padi banyak yang susah tumbuh, ditolak oleh para dewa, dipaksa untuk ditanam pun akan tumbuh menghasilkan biji meriyi atau padi kecil. Hanya bisa dibuat makanan burung. Meriyi itu padi yang tidak enak rasanya. Hal ini dikarenakan Paduka telah berbuat kurang tepat mengikut menyembah batu. Buktikanlah kelak tanah Jawa berubah hawanya, terasa lebih panas dan kurang hujan, berkurang hasil pertanian, banyak manusia yang suka berbohong, suka berbuat nista dan mudah mengucap janji. Hujan tiba tapi salah waktu, membuat kebingungan para petani. Mulai hari ini hujan akan berkurang, sebab merupakan hukuman bagi manusia Jawa yang berani berpindah keyakinan. Kelak, jika sudah kembali kesadarannya, sudah ingat kepada agama Buddha lagi, serta manusia Jawa sudah gemar mencari buah pengetahuan lagi, Tuhan akan memberikan ampunan. Suasana Jawa akan makmur tentram kembali seperti zaman Buddha lagi. Mendengar ucapan Sabdo Palon, Sang Prabu dalam hati merasa menyesal telah berpindah agama. Hingga lama tak bersuara lantas berkata, mengapa dirinya tertarik kepada agama Islam karena terpikat ucapan Putri Campa yang mengatakan bahwasanya kelak manusia yang memeluk agama Islam jika meninggal akan mendapatkan surga yang melebihi surga dari orang kafir. Sabdo Palon menjawab, sudah semenjak dahulu jika suami terlalu menuruti istri, pasti akan menemukan kesengsaraan, karena wanita ibaratnya adalah tempat rasa penuh emosi. Jarang yang bisa menggunakan penalaran tanpa terbalut emosinya. Sabdo Palon menasihati banyak hal kepada Sang Prabu. Sang Prabu berkata, kamu menasihati bagaimanapun juga sudah tiada guna lagi. Semua terlanjur. Sekarang sekali lagi aku hendak menanyakan ketetapan hatimu. Diriku sudah terlanjur masuk agama Islam dan telah disaksikan oleh si Said. Sudah tidak mungkin lagi kembali ke Buddha. Sabdo Palon mengatakan hendak berpisah. Manakala ditanya hendak pergi kemana, menjawab tidak hendak pergi jauh, tapi sudah tidak bertempat di Jawa lagi. Karena bagaimanapun untuk memegang tugasnya sebagai Semar tetap juga akan meliputi Jawa walau tiada terlihat nyata. Sang Prabu diberikan janji jika kelak ada manusia Jawa bernama Tua, bersenjatakan kawruh pengetahuan kesadaran, dialah yang dimomong Sabdo Palon. Manusia Jawa yang sudah kehilangan Jawanya akan diajari ajaran benar dan salah lagi. Sang Prabu berkehendak ingin merangkul Sabdo Palon dan Noyo Genggong, akan tetapi keduanya sirna seketika itu juga. Sang Prabu terkejut dan tak terasa keluarlah buliran air bening dari matanya. Lantas kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, kelak di kemudian hari negara Belambangan akan berganti nama Banyuwangi. Akan menjadi pengingat bahwasannya kelak Sabdo Palon akan pulang ke Jawa sembari membawa momongannya. Sekarang dia ada di tanah seberang. Sunan Kalijogo lantas disuruh mengamati air danau. Jikalau bau wangi akibat disabdakan oleh Sunan Kalijaga tadi hilang, lantas membuat bumbungan dari bambu dua buah. Yang satu diisi air tawar dan yang satu diisi air danau. Air danau nanti akan dijadikan pertanda. Jikalau bau wanginya hilang, maka orang Jawa kelak akan berpindah agama kawruh atau pengetahuan. Bumbungan setelah diisi air, lantas ditutup menggunakan daun pandan sili, lantas dibawa oleh dua orang murid Sunan Kalijaga. Sang Prabu berikut rombongan lantas berangkat diikuti oleh Sunan Kalijaga dan muridnya.
perjalanan terhalang malam, lantas bermalam di daerah Sumberwaru. Waktu pagi bumbungan dibuka, air dicium masih berbau wangi, perjalanan lantas dilanjutkan. Sore menjelang, telah sampai di Panarukan. Sang Prabu berikut rombongan bermalam di sana. Pagi harinya, air di dalam bumbungan dibaui masih wangi. Sang Prabu lantas melanjutkan perjalanannya. Saat sore menjelang, sampailah di daerah Besuki. Sang Prabu beserta rombongan bermalam di sana. Keesokan paginya bumbungan air dibuka lantas dicium, baunya malah semakin bertambah wangi. Sang Prabu melanjutkan perjalanan hingga matahari hampir tenggelam di ufuk barat dan sampai di daerah Probolinggo. Di sana sang Prabu beserta rombongan bermalam. Keesokan paginya air diperiksa kembali. Air tawar dalam bumbungan yang satu masih terasa segar untuk diminum, namun nampak berbusa, dan busanya pun berbau harum. Air tawar dalam bumbungan tersebut hanya tinggal sedikit karena kerap kali diminum di sepanjang perjalanan. Akan tetapi bumbungan yang berisi air danau, manakala diperiksa airnya berubah berbau tidak enak sama sekali. Mendapati perubahan itu, air danau dalam bumbungan seketika langsung dibuang. Sang Prabu lantas berkata kepada Sunan Kalijaga, di daerah Probolinggo ini kelak akan dikenal dengan dua nama, yaitu Prabalingga atau Probolinggo dan Bangerwareh. Tempat ini kelak akan menjadi tempat berkumpulnya manusia-manusia yang suka mencari ilmu kepintaran dan ilmu kebatinan. Kata Prabalingga bisa diartikan pula Praba, wane wong Jawa kalingan Prabawane tangga. Karisma manusia-manusia Jawa terhalang oleh karisma yang berasal dari tetangga di seberang. Sang Prabu beserta rombongan lantas melanjutkan perjalanannya. 7 hari kemudian telah sampai di Ampel Gading, Ampel Denta, Surabaya. Nyai Ageng Ampel Gading segera menyambut kedatangan Sang Prabu. Nyai Ampel Gading lantas memberikan sembah bakti sembari meratapi segala hal yang telah terjadi. Sang Prabu berkata, "Sudahlah, jangan menangis. Ngger, anakku, anggaplah semua ini adalah kehendak yang maha kuasa. Diriku dan kamu hanya sekedar menjalani. Semua hal yang telah terjadi sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz sebelumnya. Keberuntungan dan celaka sungguh tidak bisa dihindari. Sudah kewajiban manusia untuk melakukan usaha." Nyi Ageng Ampel lantas menuturkan kepada Sang Prabu tentang kelakuan Prabu Jimbun seperti yang sudah diterangkan di depan. Sang Prabu lantas memerintahkan agar memanggil Prabu Jimbun. Nyi Ampel lantas mengirimkan utusan ke Demak sembari membawa surat undangan. Sesampainya di Demak, surat segera diaturkan kepada Sang Prabu Jimbun. Tidak menunggu waktu lama, Prabu Jimbun segera berangkat menghadap ke Ampel. Tersebutlah putra Raja Mojopahit yang bernama Raden Bondan Kejawen yang tinggal di Tarub. Ia mendengar kabar jikalau Mojopahit telah dijebol oleh Adipati Demak. Sang Prabu konon berhasil lolos dari dalam istana dan tidak diketahui lagi kemana perginya. Raden Bondan Kejawen merasa tidak tenang hatinya, lantas berangkat ke Mojopahit. Di sepanjang perjalanan, Raden Bondan Kejawen senantiasa bertanya dan mencari-cari kabar di manakah kira-kira Prabu Brawijaya sekarang berada. Sesampainya di Surabaya, mendapat berita bahwasanya ayahanda Prabu tengah berada di Ampel, akan tetapi jatuh sakit. Raden Bondan Kejawen lantas menghadap dan memberikan sembah baktinya. Sang Prabu bertanya, yang memberikan sembah ini siapa? Raden Bondan Kejawen menjawab bahwasanya dirinya lah yang tengah menghadap. Sang Prabu lantas merangkul putranya. Sakit Sang Prabu semakin parah, merasa kalau dirinya sudah dekat hendak berpulang ke zaman keabadian. Sang Prabu berpesan kepada Sunan Kalijaga, "Said, mendekatlah kemari. Diriku sudah merasa hendak berpulang ke zaman keabadian. Tulislah surat untuk dikirimkan ke Pengging dan Ponorogo atau Ponorogo. Nanti akan aku butuhkan tanda tangan di sana. Tulislah bahwasannya agar mereka menerima kehancuran Mojopahit. Jangan saling berebut tahta.
Semua ini sudah menjadi kehendak Yang Maha Suci. Jangan saling memerangi, hanya akan membuat kerusakan semata. Sayangkanlah kerusakan dan kerugian yang akan diderita oleh para pengikut. Menghadaplah ke Demak sepeninggalanku agar supaya rukun dengan saudara. Siapa saja yang memulai membuat kejahatan, aku benar-benar memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kalah perangnya. Sunan Kalijaga lantas menulis surat seperti yang diperintahkan. Setelah surat selesai ditulis, kemudian diberi tanda tangan oleh Sang Prabu. Surat dikirimkan ke Pengging dan Pranaraga atau Ponorogo. Sang Prabu lantas berkata, "Said, sepeninggalanku dirimu harus bisa momong anak cucuku, terutama aku titipkan anak ini. Momonglah hingga seluruh keturunannya. Jika memang nanti ada keberuntungan bagi dirinya, kelak anak inilah yang akan menurunkan lajere tanah Jawa, tokoh-tokoh kuat di tanah Jawa sesudah Mojopahit. Dan lagi pesanku kepada kamu, jikalau nanti aku sudah berpulang ke zaman keabadian, makamkan aku di Mojopahit. Buatkanlah aku makam di sebelah utara timur kolam Segaran, namailah makamku Sastrawulan. Dan sebarkanlah berita bahwasanya yang dimakamkan di situ adalah istriku, Putri Campa. Pesanku lagi bagi keturunanku kelak, jangan sampai menikahi orang berbeda bangsa, dan juga jangan mempercayakan jabatan senopati kepada lain bangsa." Sunan Kalijaga setelah mendapatkan pesan semacam itu lantas bertanya, apakah Sang Prabu tidak memberikan restu kepada putra paduka Prabu Jimbun untuk bertahta sebagai raja di tanah Jawa ini? Sang Prabu menjawab, "Aku memberikan restu, akan tetapi restuku hanya berhenti sampai pada keturunannya yang ketiga." Sunan Kalijaga meminta penjelasan mengapakah makam Sang Prabu kelak harus diberi nama Sastrawulan. Sang Prabu menjawab, sastra maksudnya adalah tulisan, wulan artinya pelita dunia. Ini melambangkan keutamaanku hanya memberi cahaya bulan, tidak stabil seperti matahari. Jikalau masih ada cahaya bulan, kelak biar semua orang Jawa tahu bahwa saat aku meninggal dunia, diriku telah memeluk agama Islam. Dan aku meminta padamu agar kelak dikabarkan bahwa yang dimakamkan di sana adalah Putri Campa, bukan diriku. Sebab diriku telah dianggap bagaikan seorang wanita, disepelekan oleh si Patah, tidak lagi dianggap sebagai seorang lelaki, hingga sedemikian teganya Patah menyia-nyiakan ayahandanya sendiri. Diriku hanya memberikan restu kepada Raja Demak, hanya sampai keturunan ketiga, sebab Patah berasal dari 3 benih, yaitu Jawa, Sang Prabu Brawijaya, Cina, Ibu Raden Patah Engkian, dan raksasa Adipati Arya Damar. Adipati Arya Damar adalah keturunan Ni Endang Sasmitapura, penganut ajaran Tantra Bhairawa yang dalam ritualnya menyertakan memakan daging mayat dan meminum darah manusia, sehingga disebut raksasa. Oleh karenanya tega kepada ayahnya sendiri serta kotor tingkah lakunya. Pesanku, jangan sampai keturunanku mendapatkan jodoh lain bangsa, sebab dengan menikahi bangsa lain, di setiap kesempatan pastinya sedikit demi sedikit akan memberikan pengaruh dan menggoyahkan keyakinan yang sudah dipegangnya. Hal ini akan menciptakan kesengsaraan hidup. Dan pesanku yang terakhir, agar jangan sampai mempercayakan jabatan senopati kepada lain bangsa, sebab pastinya kurang kesetiaannya kepada raja. Dikala tengah menghadapi pertempuran, pasti akan terbagi kesetiaannya. Sudahlah Said, semua pesanku tulislah. Selesai memberikan wasiat, Sang Prabu segera bersendekap dan meninggal dunia. Jenazahnya lantas dimakamkan di Astana Sastrawulan, Mojopahit. Hingga hari ini terkenal bahwasanya yang dimakamkan di sana adalah Putri Campa. Padahal sesungguhnya Putri Campa wafat di Tuban, makamnya berada di Karangkumuning. 3 hari kemudian, Sang Sultan Bintara baru hadir ke Ampel Gading serta bertemu dengan Nyai Ageng. Nyai Ageng berkata, "Sudah menjadi nasibmu Prabu Jimbun. Dirimu tidak bisa melihat detik-detik terakhir ayahandamu meninggal sehingga tidak sempat memberikan sembah bakti serta meminta restu untuk bertahta sebagai raja. Dirimu juga tidak sempat memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kamu lakukan." Prabu Jimbun mengatakan kepada Nyai Ageng, dirinya sudah pasrah kepada nasib. Semua sudah terjadi dan semua
harus dijalani. Sultan Demak berada di Ampel selama 3 hari lantas pulang.